Hey guys, welcome to The Screen. Hari ini hari Jumat, jadi waktunya kita akan melanjutkan episode 6 dari Loki season kedua. Gue nggak tahu ya, perasaan gue sekarang antara sedih dan juga senang. Sedihnya adalah, gila ini bakal jadi terakhir pembahasan kita untuk series Loki. Karena gue nggak yakin dalam waktu dekat bakal ada series sekeren Loki lagi. Gue merasa bahwa kita ngumpul lagi, men. Karena setelah season Loki ini kita punya teori menarik, menggebu-gebu banget dengan teori penjelasan multiverse. Gue merasakan kayak ya Infinity War, Endgame zaman dulu, kayak gue senang banget kalian ngumpul lagi gitu. Tapi ini jadi terakhir juga gitu. Ya gimana ya? Semoga aja ke depan masih banyak lagi ya series-series menarik yang mungkin Marvel makin meningkatkan kualitas mereka. Senangnya adalah akhirnya kita mencapai episode 6 dan kita akan melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan kita dari episode 1 sampai ke episode 5. Langsung saja, karena gue belum nonton, langsung saja kita tonton. Inilah dia Loki season kedua episode 6. Yap, logo. Gila sih. Episode terakhir Loki. Gila scoringnya, men. Seru banget. Merinding. Oh ya, kelanjutan episode 5. Oh, seru banget. Kita bakal nungguin gimana. Ini pasti bakal jadi spaghetti sih. Come on, let's go, let's go. Oh, What could we have done differently? Good question. balik lagi sampai menemukan titik yang paling bisa menyelamatkan temporal loop. Kasihan ya Victor Timely-nya ya. This time. Oh, ini bisa. Ini bisa. Loki tahu semua dan posisi di mana alat dari Obi. Oh, Mobius ini mulai curiga. Apa yang kau lakukan? No. Get to the end of the gangway as fast as you can and load the multiplier into the launcher. Oh, apakah Victor Timely-nya? Kayaknya berhasil guys. Oh, deg-degan. Oh, dramatis banget guys. It's working. I'm gonna go check the systems. Finally. Wow. Itu bakal meledak sih. The branches of time are duplicating. Cabang waktu menggandakan diri. At an Makin banyak dong. infinite rate. Oh, gila sih. It's a scaling Ini, problem. momen ini. That's what we were adjusting Hopeless. for. Enough. Nggak mungkin bisa memperbaiki temporal loop. Udah pasti meledak. Fail. Oh. Ah. Balik lagi. Oh, ini momen Loki bunuh New Remains ya. Balik ke season pertama loh. Stop. Lagi berusaha untuk menghentikan Sylvie untuk jangan bunuh New Remains. You cannot kill him. You must not follow through. It all ends if you do. I know this sounds strange. Di sini lagi dia mengalami Sylvie kan bener berarti teori awal kita. Beat the man and then whoop. Ah, keren banget. Gila ya, New Remains ya. Ikut jadi spaghetti. Oh. Oh, dihentikan dong. Oh ya, ini ruangan yang dia ngunci dirinya sendiri kan. For all of us. Jadi dewa untuk kamu dan semuanya. Hancur ya. Waduh, berkaca-kaca kan. Oh. Oh my god. Benang realitasnya itu kah? Cabang-cabangnya kah? Oh, devil.
Mati ya cabangnya ya. Oh, diperbaiki sama kekuatannya Loki. Dia ambil semua timeline itu, guys. Apa kita? Citadel of End of the Time kah? Oh, ini timeline yang akhirnya dapat pengaruh kekuatan Loki ya. Oh, my lord, my lord. Oh, jadi Loki akhirnya memecahkan kebiasaan MCU yang biasanya ada post credit scene, sekarang akhirnya dipecahkan. Benar-benar kayak MCU, benar-benar gue merasa perubahan mereka keluar dari masa-masa sulit mereka ya dengan Loki season kedua ini. Tapi big applause dulu buat Loki tim semuanya di belakang layar, gila. Gue salut banget. Gila. Ini benar-benar mind blowing. Gue akhirnya terjawab sudah semuanya. Sedih, seneng. Senengnya adalah akhirnya Loki memutuskan dia mengorbankan diri. Yang tadinya dia nggak mau kesepian, nggak mau sendiri, nggak mau kehilangan teman-teman. Sekarang setelah dia memahami bahwa takdirnya itu adalah untuk melindungi semuanya. Karena dia udah nganggap dia juga dewa. Akhirnya dia jadi pelindung untuk semuanya, baik dari Sylvie, teman-temannya. Dan kini dari Loki yang nggak mau sendirian, tak mau sendirian, dan sekarang dia harus berkorban sendirian jadi temporalum untuk setiap realitas. Jadi setiap realitas ini dipengaruhi oleh kekuatan Loki. Selama Loki masih hidup, selama Loki masih bisa mengontrol kekuatannya, temporalum ini akan tetap terkontrol gitu ya. Nah, nanti ke depan kita akan melihat jadi gantian. Kalau sebelumnya TVA ngejar Loki, sekarang si TVA akan ngejar varian-varian dari Who Remains. Dan kita juga udah lihat di post credit scene dari Ant-Man 2 Quantumania, di mana varian dari Kang tuh udah terlahir banyak. Sekarang giliran varian Kang yang bakal merebut TVA dan juga multiverse dari Loki. Dan itu kita akan melihat bagaimana kelanjutannya di Kang Dynasty. Yang jelas adalah Loki sekarang pertanyaannya apakah dia bisa keluar, kadang-kadang main ke universe lain, sedangkan dia harus duduk di situ, stay di situ kan. Gue yakin bahwa Loki mungkin masih bisa keluar-keluar gitu ya, tapi gue lebih percaya lagi bahwa Loki tetap nungguin temporalum itu, karena selalu selama ini kan kita ditipu sama Loki, mati ternyata nggak mati, kemudian juga ini ternyata enggak gitu, ternyata jadi varian menguasai multiverse gitu ya. Menurut gue ini salah satu untuk nyetop dia dulu nih, jangan keluar dulu gitu ya. Jadi beri kesempatan dulu untuk apa cerita-cerita yang akan dibuat oleh Marvel kedepannya dalam realitas ataupun multiverse lain, tapi Loki tetap stay di situ untuk menjaga temporalum versi dia ini tetap selamat gitu ya. Dan gue yakin bahwa ini alasan kenapa di Deadpool ketiga yang akan merekrut Avengers Prime dan sebagainya itu adalah cuman Mobius dan juga Miss Minute. Karena Loki-nya memang lagi jadi temporalum, dia gak akan bisa kemana-mana gitu. Kecuali mungkin setelah fase multiverse saga nanti, atau mungkin di Secret Wars dia punya cara untuk nyambungin, connect semua timeline temporalum tersebut, walaupun gak ada dia tetap berjalan, tapi dengan kekuatannya tetap aktif gitu ya. Intinya adalah Loki suatu saat mungkin bisa keluar gitu. Tapi gue yakin bahwa kayak di komik pun Loki God of Story itu menghindari hal-hal yang berhubungan dengan multiverse, termasuk juga Secret Wars. Jadi kita akan melihat benar-benar Avengers dan sebagainya yang akan bertarung gitu. Bukan Loki. Loki tetap di sana stay. Ini mungkin perpisahan yang paling lama dari Loki. Mungkin dia akan muncul lagi mungkin di fase selanjutnya. Gue yakin kayak gitu ya. Tapi sekarang kita bakal melihat bagaimana perjuangan dari Kang akan merebut multiverse. Berhubung Loki-nya nggak bisa kemana-mana nih, makanya Mobius harus merekrut banyak Avengers pilihan di setiap multiverse universe gitu. Jadi untuk melawan varian-varian dari Kang ini. Karena Loki tentu saja dia tugasnya udah ngebantu untuk membuat universe ini tetap teratur. Jadi giliran TVA untuk mencari cara mengalahkan varian Kang ini. Jadi kita akan lebih lama nggak ngeliat Loki lagi gitu guys ya. Intinya kayak gitu. Gue juga suka penggambaran dari temporalum dari Loki itu kayak bentuk kayak pohon. Itu namanya adalah pohon Nordik. Di beberapa game, di mitologi-mitologi Nordik pun itu diceritakan kalau pohon Nordik ini tuh kayak menjaga alam semesta. Ada 9 universe gitu yang dijaga. Pokoknya itu mitologinya kayak gitu. Ini kan mirip banget tuh kayak penggambaran pohon-pohon Nordiknya tuh benar-benar akhirnya real, jadi nyata di MCU ya. Pohon Nordik ini juga disebut dengan Yggdrasil. Yggdrasil ini benar-benar menjaga
alam semesta. Kayak gitulah penggambaran Loki sekarang. Gue suka banget dari Loki yang nggak dianggap, sering sendirian, terkurung di Asgard. Sekarang dia juga tetap pada takdirnya terkurung, tapi terkurungnya dalam konteks multiverse. Dia juga bisa menulis ulang cerita, mungkin bisa ngambil multiverse yang macam-macam nih, gue cabut nih gitu ya. Tapi berhubung varian Kang-nya udah di luar multiverse, nantinya ke depan itu bahaya lagi gitu ya. Dan juga disentil bahwa Kang the Conqueror yang ada di Ant-Man 2 Quantum Mania juga disentil. Ini connect langsung canon langsung sama kejadian yang ada di akhir dari Ant-Man 2 Quantum Mania. Artinya Council of Kang itu akan melawan TVA yang akhirnya TVA bakal memilih semua Avengers, termasuk juga ada satu realitas mungkin Loki bakal ngebuat Tony Stark versi Robert Downey Jr. ini bangkit lagi, makanya ada lagi Universe X-Men, makanya juga ada beberapa incursion nanti di Doctor Strange yang ketiga. Itu semuanya connect dan Loki akan melihat semua kejadian-kejadian itu guys. Oh my god, banyak banget teori gue ke depan dan gue nggak sabar untuk ngebahas di video breakdown dan juga mungkin live bareng teman-teman gitu ya. Tapi juga yang perlu kita curigai adalah Ravonna Renslayer. Kalau kita lihat di beberapa episode sebelumnya, Ravonna dengan Hugh Remains ini kan benar-benar kerja sama gitu ya. Dan akhirnya Hugh Remains ini berterima kasih. Terima kasih kau sudah membantuku untuk memenangkan multiverse war kali ini gitu. Artinya dia udah pernah kalah. Nah jangan-jangan Ravonna Renslayer yang ketemu Elliot itu adalah awal bagaimana dia bisa mengacaukan multiverse yang udah dibangun susah payah oleh Loki. Masih banyak banget, masih panjang banget kemungkinan sampai multiverse saga ini berakhir. Jadi kita tungguin aja. Gue punya banyak banget teori di kepala gue yang pengen gue sampaikan ke kalian. Nantikan selanjutnya kita bakal buat penjelasan ending dan lanjut ke breakdown. Tapi kalau kalian punya penjelasan menarik atau teori menarik ke depannya, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah. Karena itu bakal jadi referensi gue untuk menambah bahan-bahan materi gue untuk video selanjutnya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Dan sekaligus gue juga pamit dalam pembahasan Loki. Terutama untuk reaction Loki gitu ya. Thank you buat teman-teman juga udah menemani kita dalam video-video reaction untuk Loki dari episode 1 sampai 6 ini guys. Thank you dan selamat beraktivitas kembali.